Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bapak Julius Ranimpi yang kami hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum kelas D, Kak Vinanda, dan teman-teman yang kami kasihi. Kami dari kelompok 4 dengan daftar anggota yang tertera di slide PPT ini akan mempresentasikan suatu pembahasan menarik dalam psikologi, yaitu mengenai memori. Yang akan mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan materi ini yaitu yang pertama, Asyani Lastarida Sihombing dari slide penjelasan mengenai pengertian memori sampai dengan tahap mengingat kembali memori. Lalu akan dilanjutkan oleh Gary Giovanni Hutapea yang akan menjelaskan mengenai hubungan neuron dan memori sampai dengan memori emosional, dan akan diakhiri oleh saya sendiri atas nama Ludwig Samuel Riwobale. Saya akan menjelaskan poin-poin tentang letak penyimpanan memori di otak sampai akhir dari slide presentasi ini. Semoga penjelasan dan pemaparan materi mengenai memori ini memberi suatu ilmu dan pengetahuan baru bagi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian memori menurut para ahli, yaitu menurut Profesor Dr. Bimo Waligito. Beliau adalah seorang dosen psikologi di Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, daya ingat merupakan ahli bahasa dari memori, yang pada umumnya para ahli memandang daya ingat sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lalu. Memori manusia adalah sistem aktif menerima, menyimpan, mengatur, mengubah, dan memulihkan informasi. Tahap yang pertama adalah pengodean. Langkah pertama dalam memori adalah pengodean. Ketika Anda mendengarkan perkuliahan, menyaksikan pertunjukan, membaca buku, atau berbincang dengan teman, Anda mengodekan informasi ke dalam memori. Di dalam proses pengodean terkadang memerlukan atensi, yaitu untuk memulai proses pengodean memori harus memerhatikan informasi. Bagian berikutnya adalah memproses, apakah informasi haruslah dimaknai secara dangkal atau mendalam. Dan yang terakhir adalah elaborasi, yaitu membangun acuan terhadap diri sendiri atas informasi yang telah didapat. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu adalah penyimpanan memori. Teori Atkinson menyatakan bahwa penyimpanan memori terdiri dari 3 sistem. Yang pertama adalah memori sensoris, yang kedua memori jangka pendek, yang ketiga memori jangka panjang. Memori sensoris adalah merupakan kerangka waktu sebesar 1 hingga beberapa detik. Sedangkan memori jangka pendek kerangka waktu hingga 30 detik. Memori jangka panjang kerangka waktu hingga seumur hidup. Nah, setiap memori juga bekerja dengan cara yang berbeda dan memiliki tujuan khusus. Memori sensoris menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk sensoris asli hanya untuk waktu yang sangat pendek sejak dimunculkan di hadapan indera penglihatan, pendengaran, maupun indera yang lain. Memori jangka pendek adalah sistem memori yang memiliki kapasitas terbatas dengan informasi yang biasanya tersimpan selama 30 detik, kecuali jika kita menggunakan strategi untuk penyimpanannya dalam waktu yang lebih lama. Nah, jika dibandingkan dengan memori sensoris, memori jangka pendek memiliki keterbatasan kapasitas, namun dapat menyimpan informasi untuk waktu yang lebih lama. Memori jangka panjang adalah jenis memori yang bersifat relatif menetap yang menyimpan jumlah informasi yang sangat banyak untuk waktu yang lama. Kapasitas memori jangka panjang ini merupakan sangat besar, yang secara praktis dapat diartikan bahwa kapasitas simpanan kita tidak terbatas. Mengingat kembali, memori terjadi ketika informasi yang disimpan dalam memori kembali dikeluarkan dari simpanan. Terkadang kita cenderung mengingat item-item yang terletak pada bagian awal dan akhir saja. Hal itu dinamakan efek posisi berseri. Contoh, menghafal 7 hari penciptaan. Kita lebih mengingat hari pertama,
Allah menciptakan langit serta bumi, dan hari terakhir Allah menciptakan manusia. Kita seringkali lupa pada item-item yang terletak di bagian tengah. Peneliti Eric Handel dan James Squatch memilih siput laut menjadi bahan percobaan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara barang dengan memori. Banyak ahli saraf yang mengetahui bahwa memori berlokasi dengan seperangkat neuron tertentu. Misalnya, peneliti oleh Larry Squart mengatakan bahwa mayoritas memori mungkin dimasukkan dalam kelompok yang terdiri dari sekitar 1000 neuron. Sistem memori eksplisit dan memori implisit. Memori eksplisit yaitu mengumpulkan kembali informasi secara dasar seperti fakta dan kejadian tertentu. Sebagai contohnya, penggunaan memori ekspresi atau deklaratif, yaitu menghitung kembali kejadian-kejadian sadar dalam film yang pernah dilihat dan mengingat nama-nama orang yang ada dalam pemerintahan seperti nama-nama presiden dan lain sebagainya. Memori episode adalah penyimpanan informasi tentang di mana, kapan, dan apa dari kejadian kehidupan pada dasarnya, tentang bagaimana kita mengingat episode dalam kehidupan. Memori semantik adalah jenis memori eksplisit yang terkait dengan pengetahuan individu tentang dunia. Jenis ini meliputi bidang keahlian pengetahuan umum dan tentang pelajaran sekolah dan pengalaman sehari-hari. Tentang makna dari kata-kata orang terkenal, tempat-tempat penting, dan hal umum. Perbedaan antara memori episodik dan semantik juga terdapat beberapa kasus amnesia atau kehilangan memori. Individu yang mengalami amnesia dapat sama sekali lupa siapa dirinya, nama, keluarga, dan pekerjaannya, dan sistem informasi vital tentang dirinya. Namun masih ada yang dapat berbicara atau mengetahui makna dari kata-kata dan memiliki pengetahuan umum mengenai dunia. Misalnya nama hari-hari, atau orang yang menjadi presiden Amerika dan sekitarnya, atau pemerintahan. Dalam kasus seperti ini, memori episodik mengalami kerusakan, namun memori semantik tetap berfungsi. Memori implisit. Memori ini dipengaruhi oleh pengalaman terdahulu tanpa pengumpulan pengalaman secara sadar. Pendekatan lagu yang sama terus-menerus hingga menghafal liriknya. Memori emosional. Ketika kita bersemangat atau stres, hormon-hormon itu membuat lebih banyak energi yang tersedia untuk memicu aktivitas, memberi sinyal pada otak bahwa sesuatu yang penting terjadi, tidak mengalami yang lebih kuat dan membuat memori yang lebih kuat. Emosi mempengaruhi pengudian dari sistem memori, sehingga membentuk detail yang didapatkan kembali. Kilatan memori atau flashbulb memori adalah memori atas kejadian penting yang bersifat emosional dan sering diingat oleh individu dengan akurasi dan penggambaran yang lebih jelas dibandingkan dengan kejadian sehari-hari. Banyak bagian berbeda dalam otak dan sistem saraf yang terlibat dalam proses memori yang kaya dan kompleks. Peneliti menunjukkan bahwa struktur spesifik dari otak terlibat dalam berbagai aspek memori. Dari gambar struktur otak yang sudah teman-teman lihat dalam PowerPoint, ini memperlihatkan lokasi struktur otak yang aktif dalam berbagai jenis memori jangka panjang yang berbeda di dalam otak. Nah, dalam otak sendiri, ahli saraf menemukan bahwa hipokampus, lobus temporal pada korteks cerebrum, dan area lain dari sistem limbik memainkan peran dalam memori eksplisit. Nah, informasi disalurkan dari hipokampus ke lobus frontal yang terlibat dalam memori retrospektif. Lalu lobus frontal sebelah kiri terutama aktif ketika kita mengodekan informasi baru ke dalam memori. Lalu lobus frontal sebelah kanan itu lebih aktif ketika kita berusaha mendapatkan informasi tersebut. Yang kedua yaitu memori implisit. Nah, cara kerja memori ini dalam otak yaitu cerebellum atau struktur pada bagian belakang dan menuju ke bawah otak. Nah, cerebellum ini aktif ketika memori implisit diperlukan.
Memori tidak selalu memberi ingatan yang tepat dan benar mengenai sesuatu. Kita mengingat masa lalu kita ditambah apa yang kemudian kita bayangkan, apa yang kita harapkan, lihat, dan dengar. Nah, ini membuat ingatan atau memori kita itu seakan-akan nyata adanya di masa lampau. Padahal tidak selamanya memori kita itu akurat. Jadi, dalam arti tertentu seperti kata seorang ahli bernama Joseph Ledoux, ingatan Anda hanya sebaik memori terakhir Anda. Seperti halnya halaman Wikipedia yang dapat direvisi terus-menerus setiap tahun, ketika kita memutar ulang kembali ingatan masa lalu, tak jarang kita sering mengganti ingatan yang asli atau memori yang asli itu dengan revisi yang sedikit dimodifikasi. Seorang peneliti klinis bernama Loftus, ia melakukan eksperimen untuk menguji daya ingat individu. Nah, dalam satu percobaan, ada dua kelompok orang menonton sebuah klip film tentang kecelakaan lalu lintas. Setelah menonton klip film itu, Loftus mengajukan pertanyaan yang out of topic. Artinya yang tidak saling berkaitan dari klip film tersebut. Nah, dia bertanya kepada dua kelompok orang, menurut analisa kalian, seberapa cepat mobil itu melaju? Nah, pertanyaan ini bertujuan agar membuat relawan atau kelompok-kelompok itu kehilangan fokus dan bertujuan mencari tahu apakah memori mereka ini bekerja atau tidak. Nah, seminggu kemudian, Loftus mengajukan pertanyaan yang berbeda lagi, namun masih dalam konteks klip film yang ditonton. Pertanyaannya, apakah kalian melihat pecahan kaca yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut? Nah, mereka menjawab, ya, kami melihat. Padahal sebenarnya dari klip film tersebut tidak terdapat serpihan-serpihan kaca. Loftus menyimpulkan bahwa seseorang atau individu setelah menyaksikan suatu peristiwa tidak serta-merta memori atau ingatannya itu langsung merekam hal tersebut, dan inilah yang disebut dengan misinformasi. Memori manusia memiliki ketidaksempurnaan seperti yang semua manusia itu alami. Kita semua tentu pernah mengalami kejadian yang membuat frustasi ketika kita berusaha untuk mengingat nama seseorang atau nama tempat, namun kita tidak dapat mengingatnya. Itulah yang dinamakan kegagalan pengodean. Terkadang ketika individu mengatakan bahwa mereka telah melupakan sesuatu, mereka itu tidak benar-benar melupakannya, melainkan mereka tidak pernah mengodekan informasi tersebut sejak awal. Nah, kegagalan pengodean ini adalah melupakan informasi yang tidak pernah memasuki memori jangka panjang. Terjadi karena 3 alasan, yaitu interferensi, pemudaran, dan amnesia. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, interferensi. Interferensi ini adalah salah satu alasan orang lupa. Menurut teori interferensi, orang lupa bukan karena memori yang hilang dari simpanan, melainkan karena informasi lain memasuki area dan memengaruhi hal yang ingin mereka ingat. Contoh, kita gagal mengingat judul film yang akan ditonton di bioskop karena kita membagi ingatan kita mengingat nama dari pemain film itu. Alhasil kita lupa judul film yang akan ditonton. Lalu yang kedua, pemudaran. Alasan lain individu lupa yaitu karena waktu. Nah, menurut teori pemudaran, ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, jejak memori neurokimia terbentuk. Namun seiring berjalannya waktu, jejak ini akan menghilang. Teori pemudaran berpendapat bahwa berjalannya waktu selalu meningkatkan lupa. Memori sering menghilang
dengan berjalannya waktu. Namun, pemudaran itu sendiri tidak dapat menjelaskan lupa. Misalnya, di bawah kondisi mengingat kembali yang baik, kita dapat memulihkan memori yang sepertinya telah kita lupakan. Contohnya, ketika saya mungkin telah melupakan nama seorang teman sekelas semasa SMA. Namun, ketika saya kembali ke kondisi ketika saya mengenal orang tersebut misalnya di kelas, nah, nama itu akan muncul dengan sendirinya di ingatan saya atau di memori saya. Lalu yang ketiga, amnesia. Kita tahu ya bahwa amnesia itu kehilangan memori atau lupa ingatan. Itu adalah definisi singkat. Nah, ada dua jenis amnesia, yaitu amnesia anterograde, di mana gangguan memori yang memengaruhi penyimpanan informasi dan kejadian baru. Ketika amnesia anterograde melibatkan ketidakmampuan mengingat memori baru, maka jenis yang kedua yaitu amnesia retrograde, yaitu informasi yang dilupakan informasi lama. Amnesia retrograde ini jauh lebih umum dibandingkan amnesia anterograde. Di antara bagian memori yang paling rapuh atau mudah terlupakan ialah dari mana asal sumber atau memori ingatan tersebut. Kita mungkin mengenali seseorang secara sekilas, tetapi tidak tahu di mana kita pernah melihat orang itu. Nah, kita mungkin memimpikan suatu peristiwa atau kejadian di kisah nyata, tetapi tidak yakin apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Nah, seorang psikolog anak terkenal bernama Jean Piaget terkejut bahwa memori atau ingatan yang ia ingat saat kecil yang diceritakan oleh pengasuhnya itu sebenarnya tidak seperti demikian. Jean Piaget menyimpulkan bahwa kisah lampau saat ia masih kecil terjadi seolah-olah itu nyata karena ia mendengar cerita secara berulang-ulang dari pengasuhnya. Nah, hal itu membangun memori yang sama persis dengan cerita yang disampaikan oleh pengasuhnya kepada Jean Piaget. Contoh sederhana dari kisah Jean Piaget, seorang penulis lagu. Nah, dia mengira sebuah ide datang dari imajinasi kreatifnya tentang syair-syair dari lagu yang akan dibuatnya. Padahal secara tidak sadar, ia menjiplak syair-syair lagu yang pernah ia baca atau yang pernah ia dengar sebelumnya. Nah, karena efek informasi yang salah sehingga menyebabkan amnesia. Bahkan deja vu juga merupakan hasil dari amnesia. 2/3 dari manusia tentu pernah mengalami perasaan sekilas bahwa kita pernah berada di posisi atau kejadian sebelumnya. Anda dapat mempertajam memori Anda dengan berpikir mendalam tentang materi yang Anda pelajari dan menghubungkan informasi tersebut ke hal lain yang Anda ketahui. Untuk membuat sesuatu lebih berarti dan mengamankan posisinya di dalam memori, kita harus membuat sesuatu tersebut berarti bagi diri kita. Nah, jika kita memandang memori sebagai kejadian fisik di otak misalkan, kita dapat melihat bahwa mengingat materi itu adalah seperti melatih otot. Pengulangan atas suatu materi akan menciptakan koneksi ke neuron yang kita inginkan untuk tersedia. Bukan hanya pada saat-saat tertentu saja kita mengingat itu, tetapi sepanjang hidup. Contoh yang paling sederhana adalah sebagai mahasiswa. Nah, dalam mengingat materi yang disampaikan oleh dosen, bagaimana cara agar kita dapat mempertajam memori untuk mengingat materi perkuliahan. Langkah pertama itu adalah mengorganisasi. Dalam meningkatkan performa akademik kita harus meyakinkan bahwa informasi yang kita pelajari itu adalah akurat dan terorganisasi dengan baik. Setelah kita yakin bahwa materi yang harus kita ingat itu telah akurat dan terorganisasi dengan baik, sekarang saatnya kita melakukan pengodean atau mengingat. Cara untuk pengodean atau mengingat ini yaitu yang pertama, berikan perhatian bahwa
kita harus ingat bahwa tetap fokus pada satu hal itu adalah sesuatu yang penting. Lalu yang kedua itu elaborasi pada poin-poin yang harus diingat. Artinya seperti membuat asosiasi dengan hidup Anda, dengan aspek lain dari materi yang ingin Anda ingat. Lalu pahami bahwa pengodean ini bukan sekadar hal yang harus Anda lakukan sebelum ujian. Sebaliknya, sering-seringlah melakukan pengodean atau mengingat sejak dini. Misalkan pada saat sebelum kelas, itu kita sudah lebih dulu memahami dan mengingat poin-poin materi. Dan yang terakhir itu, yang harus kita lakukan itu mempelajari materi. Kaitkan materi tersebut dengan kehidupan Anda dan berikan contoh yang membantu Anda untuk mengaitkan materi itu. Setelah kelas selesai, ulanglah materi perkuliahan tersebut untuk memantapkan posisinya di dalam memori. Dan yang menjadi tanggapan kritis kelompok kami, yaitu memori ialah daya ingat yang berhubungan dengan pengalaman. Setiap sistem memori ini mempunyai cara masing-masing untuk mengingat kembali secara memori atau informasi yang telah disimpan, baik dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap memori atau daya ingat mempunyai sistem masing-masing. Baiklah teman-teman, yang menjadi kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu bahwa memori ialah daya ingat sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lalu, yakni memori juga memiliki 3 tahapan, yaitu pengodean, penyimpanan, mengingat kembali, di mana setiap informasi ke memori dalam waktu dan hal yang dipresentasikan dalam memori menyimpan informasi dan mengeluarkan kembali dari simpanan. Adapun yang menjadi sistem penyimpanan memori yakni memori sensoris, yaitu menyimpan informasi dalam waktu jangka pendek yang dihadapkan indera penglihatan, pendengaran, maupun indera yang lain. Selanjutnya, memori jangka pendek yang menyimpan informasi 30 detik saja. Dan memori jangka panjang, memori ini menjadi substruktur eksplisit dan memori implisit. Selain itu, memori memiliki sistem eksplisit dan memori implisit, di mana keduanya ini memiliki pengaruh baik dari pengalaman secara fakta atau nyata dan tanpa pergumulan. Sedangkan memori emosional lebih kepada aktivitas melalui otak ketika stres, yaitu hormon-hormon. Metode untuk menjaga memori tetap tajam yakni mengorganisasi, pengodean, dan pengulangan kembali. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.